Recording in progress. Mohon maaf Bu, masih unmute Bu. Masih saya unmute. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Halo Pak. Iya Bu, selamat pagi Bu. Halo Bu. Halo, iya Bu. Oke. Sudah siap ya Bapak ya? Iya Bu. Sudah dipelajari kan visi-visi dari uji komprehensifnya? Sudah Bu. Sudah disampaikan sebelumnya ya. Iya Bu. Yang saya mau pastikan sama Bapak ini sebelum kita mulai, di LMS saya lihat punya Bapak itu RPP-nya, RPP yang kedua. Yang kedua Bu. Benar ya Pak? Benar Bu, yang kedua Bu. Oke, nanti untuk memastikan saja karena mana tahu salah untuk mengupload kan? Iya Bu, yang kedua memang saya upload itu. Bapak di daerah mana ini Pak? Saya di Kabupaten Nias Utara Ibu, Kecamatan Lahewa. Di Nias. Bentar ya Pak, saya buat dulu stopwatch ya. Boleh Bu. Lupa. Iya Bu. Oke, kita mulai ya Bapak ya. Iya Bu. Santai saja, rileks saja. Iya Bu. Tidak usah Iya. tegang. Karena mungkin baru perdana sama saya ya. Betul Karena Ibu. belum ada masuk sama sekali. Iya. Jadi santai saja Bapak, kan sudah dipelajari ya. Iya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali saya mau tanyakan kepada Bapak ini masalah cara Bapak untuk mengidentifikasi masalah, kan sudah dibuat RPP nih ya. Betul Ibu. Sebelum terbentuknya RPP itu pasti kan kita cari tahu dulu apa saja identifikasi dari masalahnya ya. Iya Bu. Jadi RPP Bapak itu apa saja identifikasi masalahnya? Sesuai dengan RPP Ibu. Apa saja itu? Oh Kenapa iya. bisa terbentuk ini? Mengambil materi bangun ruang sisi lengkung ya? Iya Ibu. Terima kasih Bu, izin menjawab. Yang pertama yang menjadi identifikasi masalah tentu di dalam kelas khususnya selama saya menjadi guru banyak permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Salah satu diantaranya mengenai minat belajar matematika siswa yang masih rendah, kemudian motivasi siswa masih rendah, kemudian ada juga hasil belajar siswa yang rendah. Nanti hasil belajar siswa ini rendah ini masuk penggolongannya saya spesifikkan lagi pada kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang rendah. Kemudian masalah-masalah berikutnya ada juga tentang guru masih jarang menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan juga ada masalah tentang penggunaan perangkat pembelajaran yang hot sehingga siswa susah atau sulit untuk mengerjakan soal-soal yang hot. Dan yang masalah berikutnya khususnya di sekolah saya tempat mengajar Bu, masih jarang penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta menggunakan media dan alat peraga dalam pembelajaran khususnya pembelajaran matematika. Demikian Bu. Oke, banyak ya berarti ya Bapak ya. Iya, ini Ibu. Di SMA ya Bapak ya? Saya di SMP Bu. SMP Negeri 3 Lahewa Ibu. 3 Lahewa. Berarti banyak ya faktor-faktor dari penyebab-penyebab terjadinya masalah yang ada di sekolah. Ini sekolah langsung ya Pak ya? Iya Ibu. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak itu untuk mengeksplor penyebab dari masalah itu? Nah, Bagaimana awalnya itu Bapak mengeksplornya? ya, terima kasih Bu, izin menjawab.
untuk mengeksplor penyebab masalahnya, maka saya mencari dari literatur-literatur yang terkait seperti jurnal, kemudian buku-buku bacaan dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mewawancarai beberapa orang, salah satu di antaranya ada wawancara dari kepala sekolah, kemudian ada teman sejawat dan ada juga wawancara para pakar, Ibu. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, Bapak sebelumnya sama siapa dasarnya, Bapak? Saya dengan Ibu Ramadhani, Bu. Oh, Ibu Ramadhani. Eh, di sini saya lihat ya, Pak, ya mungkin ada yang kelupaan atau apa? Di kompetensi dasar, saya lihat di situ langsung ke 47. Iya, Kalau sepengetahuan saya 47 dalam bidang keterampilan ya kan, Pak? iya betul, Ibu. Oh, jadi kalau ke masalah pengetahuannya itu tidak ditampilkan ke KD-nya? Iya, Bu, izin menjawab, Bu. Untuk di RPP yang pertama itu saya tampilkan di situ, Bu. Nah, untuk yang di RPP yang kedua ini langsung ke 47, Bu. Oh, berarti ini sejalan sama di RPP 1. Iya, Ibu. Jadi di RPP 1 itu Oh, saya membuatkan indikatornya itu tentang yang pertama membuat jaring-jaring tabung, kemudian yang kedua itu menemukan rumus luas permukaan tabung, kemudian yang ketiga menemukan rumus volume tabung. Nah, di RPP yang kedua ini, Bu, saya buat itu eh, menyelesaikan permasalahan sehari-hari atau kontekstual yang berhubungan dengan luas permukaan dan volume tabungnya, Ibu. kenapa langsung ke keterampilannya? Kenapa nggak masuk ke pengetahuannya dulu, Pak? Kan apa namanya kalau sepengetahuan saya ya, Pak ya, Iya, Bu. bukannya ini mungkin apa namanya di dalam satu RPP itu satu rincian semuanya ada di situ pengetahuannya, ada di situ keterampilannya. Jadi satu RPP dia gitu. Iya, Bu. Di RPP yang yang kedua ini juga pengetahuan itu tentang menyelesaikan masalah itu, Bu, yang saya buat, Bu. Nanti di keterampilannya itu siswa saya lihat dalam menyelesaikan masalah yang ada di LKPD dan sekaligus nanti ketika presentasi eh, mengenai hasil LKPD-nya, Bu. Oke. Maaf sebelumnya juga Pak, ini memang di awal sama Bu Ramadhani memang satu RPP itu boleh apa namanya satu materi. Maksudnya satu materi bagaimana? Oh, sama, masih sama-sama tabung gitu, Ibu. Iya, Iya, Bu. Memang kami satu kelompok semua memang berkaitan, Bu. Kedua RPP-nya memang sama materi dengan materi yang sama, Ibu. Oh, berarti RP1, RPP2, berapa RPP2 ya Pak ya? Dua RPP, Ibu. Oh, Memang berarti berkaitan 1 dan 2. betul, Ibu. Karena saya lihat di sini langsung ke 47, apa salah saya gitu ya? Iya, Ibu. Kami memang dari awal sama Ibu Ramadhani seperti itu, Ibu. Satu kelompok semuanya. Baik, Bapak, kalau begitu. Kemudian yang mau saya tanya, nah yang selanjutnya itu bagaimana Bapak mengeksplor penentuan untuk solusi dari masalah yang sudah Bapak identifikasi? Untuk penentuan solusi tentu diambil dari rangkuman dari kajian literatur dari para pakar, kemudian dari hasil-hasil wawancara para pakar dan teman sejawat serta kepala sekolah, maka diambil kesimpulan yang sesuai untuk diambil solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang ada itu. Kenapa Bapak ingin mengangkat materi mengenai tabung ini? Berarti hanya tabung saja ya? Tidak kerucutnya tidak di apa? Iya, Bu. Karena memang saya lihat pada
pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, siswa sulit untuk memahami, khususnya untuk pemahaman konsepnya dalam materi tabung, Bu. Makanya saya ambil materi tabung yang dibuat menjadi FPP. Baik. Dan bentar ya Pak, saya mau lihat datanya LKPD. Iya, Ibu. Untuk masalah tipeknya nanti ini apa yang Bapak gunakan? Tipeknya yang pertama, Ibu, saya nanti menggunakan InFocus atau saya tayangkan PowerPoint, penggunaan media belajar sekaligus selain PowerPoint saya sisipkan juga video di situ, Bu. Dan saya juga menggunakan pen tablet nanti untuk menulis di PowerPoint itu, Ibu. Dan nanti ada juga saya menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas yang ada saya upload di dalam Google Classroom, Ibu. Sekaligus di dalam Google Classroom itu saya masukkan juga nanti materi-materi termasuk bahan ajar. Kemudian saya masukkan juga video yang tadi dan media-media serta tugasnya, Bu, sehingga anak-anak nanti bisa mempelajari ulang di rumah, melihat dari upload dari Google Classroom dan tugasnya dikerjakan, kemudian anak-anak nanti upload ke Google Classroom itu. Dan tabletnya ini sebelumnya punya masing-masing atau dari sekolah? Iya, Bu, maksudnya pen tablet ini khusus saya, Bu. Jadi nanti saya nggak menggunakan kapur lagi, Bu. Langsung saya tulis saja dari pen tablet untuk ditampilkan di layar InFocus. Ini punya sendiri atau punya sekolah, Bapak? Punya saya sendiri, Bu. Karena kemarin ketika saya ngajar waktu COVID kemarin kan dari online itu, Bu. Jadi ya saya jadi tertarik untuk beli pen tablet untuk buat media-media pembelajaran yang diupload ke YouTube ketika 2019-2020 kemarin itu. Oke, berarti sebelum masuk ke apa namanya PPG ini berarti sudah ada media-media yang Bapak terapkan? Iya, sudah ada video-video pembelajaran yang sudah saya upload ke YouTube saya itu. Jadi karena memang kemarin itu pembelajarannya melalui online daring, jadi saya buat video-video pembelajaran itu. Laptop berarti Bapak juga ya, dari Bapak laptopnya? Betul, Ibu. Nah, handphone di sini gimana, Pak? Hanya untuk yang Google Classroom ya? Iya, Ibu. Dan itu pun handphone anak-anak penggunaannya hanya di rumah, Bu. Ketika Pada saat mengerjakan tugas ya? betul, Ibu, tugas di rumah. Ini udah luring, Pak, di sekolah? Sudah, Bu. Sudah luring 100% Ibu. Nah, di sebentar ya Pak, tidak bisa dibuka ya. Kemudian materi yang mendukung dari RPP Bapak untuk hostnya yang bagaimana Bapak? Iya, Ibu, materi yang mendukung untuk hostnya tentu saya tampilkan nanti di RPP itu di indikator, Ibu. Tentunya diambil indikator yang host mulai dari C4, C5, dan C6, tapi nanti di situ saya tampilkan yang bagian C4, Bu. Siswa dapat memecahkan masalah. Kemudian nanti saya tampilkan juga di soal instrumen indikator di C4, Bu. Siswa dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan sehari-hari terkait dengan materi bangun tabung, khususnya luas permukaan dan volume tabung itu. Di LKPD sudah. Nanti waktu mengajar berarti sesuai dengan LKPD ya Pak? Iya, Ibu. Keterkaitan dengan literasi numerasi bagaimana Bapak?
Nanti di literasi itu saya ada menampilkan video. Nah, jadi nanti di video itu siswa bisa memperhatikan, menyimak, mengamati, kemudian nanti saya akan bertanya apa yang ditampilkan pada video. Nah, itu menurut saya termasuk ke dalam literasinya itu. Kemudian ke dalam numerisasinya itu dalam nanti untuk mengerjakan soal-soal atau permasalahan yang saya tuangkan di dalam LKPD. Oke, untuk LKPD-nya, soal setelah LKPD ada, Pak? Setelah LKPD saya akan memberikan instrumen soal, itu soal kuis, Bu. Ada 4 soal instrumen yang berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan. Kemudian 2 soal itu nanti dikerjakan di kelas, Ibu, karena mungkin waktunya hanya sedikit, 10 menit yang saya rencanakan di situ, Bu. Dan 2 soal lagi lah yang saya masukkan ke dalam Google Classroom sebagai tugas, Bu. Kembali lagi ke tipek yang tadi, Pak. Video pembelajarannya itu Bapak gunakan yang bagaimana? Video pembelajarannya itu termasuk di situ ada nanti untuk memotivasi siswa yang pertama, Bu, kemudian menampilkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas hari itu, Bu. Itu menggunakan aplikasi? Videonya itu udah saya buat sendiri, Bu, menggunakan aplikasi KineMaster. Saya ambil video-video, kemudian saya dubbing pakai suara saya, Bu. Berarti itu pure Bapak yang membuat video. Kadang kan ada video itu hasil dari punya orang ya. Iya, Kita Bu. ambil, kita tampilkan kembali gitu. Ini video yang bagaimana, Pak? Ini videonya asli memang yang saya buat sendiri, Bu, dan menggunakan dubbing suara saya sendiri, Bu. Oke. Bapak sudah lama mengajar, Pak? Saya mengajar dari pertama sekali di tahun 2010, Ibu. Masih di Medan kemarin. Bapak asli Medan berarti? Asli Medan saya, Bu. Kemudian formasi 2019 kemarin CPNS saya ke Nias Utara, Ibu. Ini nama Bapak Andi Saputra R. R itu marga atau apa, Pak? Nama, Bu. Nama juga, Ibu. Karena kepanjangan gitu ya. Iya, Bu. Saya kira ini Rahasia, marga, rahasia, Bu, ya. tapi iya. Oke, kita lanjutkan Bapak. Rencana evaluasinya bagaimana Bapak? Untuk rencana evaluasi yang sesuai kemarin, Ibu, langsung ada diberikan dari dosen pembimbing, Ibu. Jadi di situ ada nanti untuk observasi dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, ada juga beberapa pertanyaan ditanyakan oleh siswa. Formatnya sudah baku, Bu, dari Ibu dosen pembimbing. Oh, sudah diberikan ya? Iya, Bu. Memang. Iya, sudah memang ada ketetapan harus memang itu dia itu. Oke, Bapak. Karena saya kan tidak masuk di triple P ya, jadi Oh iya. mana tahu karena pasti ada perbedaan di apa namanya di PPG tahun yang lalu sama di tahun ini karena saya lihat format untuk apanya juga berbeda RPP-nya karena di tahun yang lalu itu kalau saya sih untuk RPP itu Pak apa namanya supaya bisa di apa namanya lihatnya itu lebih enak gitu karena bisa langsung kompetensi dasar jadi dibuat tabel gitu Pak. Oh, digabung ya, Bu, ya, KD dengan Iya, IPK-nya ya, Bu, ada ya. kompetensi 11. dasarnya kan, ada indikator dari si apa namanya dari pengetahuannya sama keterampilannya. Jadi bisa langsung. Ini kan kalau punya Bapak kan satu-satu gitu kan, KD-nya dulu, baru indikatornya kan. Iya, Ibu. Nah, kalau saya lebih enaknya untuk bisa langsung gitu supaya oh ini KD-nya ini indikatornya. Jadi kita sudah tahu bagian mana KD-nya mana indikatornya. Punya Bapak kan satu-satu. Memang semua seperti itu ya Pak ya? Semua seperti ini format yang diberikan, Bu. Jadi kami tinggal mengikuti seperti template lah gitu, Bu. Iya, benar Pak.
Kadang kan mana tahu ada apa namanya untuk mempermudah gitu ya kan. Tapi nanti saya tanya juga sih sama Bu Ramadhani kan, jangan Iya. punya saya sendiri yang punya apa ya wewenang. Iya. Kan Tapi memang koordinatornya. sih tidak ada tidak diberikan aturan yang khusus sih Bu untuk seperti yang saya buat ini. Tapi memang Heeh. beberapa contoh yang diberikan Ibu Ramadhani, kemudian diberikan Ibu Guru Pamong. Nah, contohnya seperti yang saya buat ini Bu. Jadi saya pun mengikuti contoh yang itu Bu. Oh, Memang ada banyak juga yang saya lihat yang seperti Ibu bilang tadi, ada langsung seperti tabel tadi gitu Bu, ada juga memang yang saya lihat tuh. karena kalau saya enaknya tuh begitu Pak, langsung kan kalinya ke indikator. Jadi kan kompetensi untuk si pengetahuan ini, kompetensi si keterampilan ini, baru di sampingnya itu indikator kompetensinya ya kan. Iya. Jadi langsung ini ada. Oke. Medianya ada Bapak ini ya, ada di sudah diupload ya. Media sudah Ibu, dalam bentuk PowerPoint Ibu. Oh, PowerPoint berarti. Kemudian sekaligus videonya saya sisipkan di PowerPoint Bu. Oh, langsung berarti nanti linknya itu terbuka ya Pak ya? Betul Ibu. Jadi sekaligus aja di situ Bu. Oke. Media. Berarti ini dapatan untuk masuk ke PPL ini Pak. Udah semuanya merangkum ini saya lihat. Amin, semoga Ibu. Iya, kalau dibandingkan dengan yang tahun yang lalu ya Pak ya. Kalau punya Bapak ini bisa langsung dipraktekkan tanpa lagi. Mungkin ada sebagian nanti dosen untuk manfaat sedikit-sedikit ya. Tapi Iya. kalau menurut saya ini sudah bisa untuk langsung ke PPL karena sudah pemahaman Bapak di Triple P sangat menguasai. Saya lihat ini semuanya masuk ke sini. Terima kasih Bu. Ini link untuk videonya saya tidak melihat Bapak atau ini. Mohon maaf Bu, videonya itu Bu, saya tidak menampilkan link, tapi itu di situ langsung videonya Ibu. Saya Oh, masukkan, begitu. saya insert video karena saya sanksi, saya takut di sekolah kami itu untuk sinyal Bu, terkadang bagus, terkadang enggak. Jadi kalau link nanti saya takut nanti enggak terbuka Ibu. Maka langsung saya masukkan apanya, videonya. Oh, yang perdana ini apa? Yang pertama sekali ya? Iya Ibu, di situ masih dalam bentuk screenshotnya saja saya tampilkan Bu. Oh, Yang ini screenshotnya saja, Iya belum Bu, bisa dibuka ya? yang saya Makanya saya kumpulkan. klik-klik kok nggak bisa-bisa Iya dari Bu, tadi. karena kan dari bentuk dalam PDF Ibu. Oh iya iya benar-benar. Hmm. Maaf ya Bapak, ada suara nangis. Ya, nggak apa-apa Ibu. Anak Ibu Bu, mohon maaf. Oke, kalau bisa diambil kesimpulan dari RPP Bapak ini bagaimana ya Bapak ya? Ya Bu, izin menjawab kesimpulan dari RPP di situ, khususnya di RPP yang kedua Bu. Saya mengharapkan nanti setelah dilakukan secara nyata, dilaksanakan sesuai dengan RPP, saya dapat
siswa itu dapat nanti menyelesaikan permasalahan sehari-hari atau permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung khususnya tabung untuk menghitung luas permukaan dan volume tabung. Kemudian nanti saya harapkan di situ khususnya karena yang saya angkat di situ adalah tentang pemahaman konsepnya sehingga nanti pemahaman konsep siswa bisa meningkat, kemudian motivasi dan minat siswa meningkat dengan pembelajaran yang model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL dan dengan menggunakan media PowerPoint dan video sehingga anak-anak nantinya akan lebih bersemangat untuk belajar itu. Oke. Satu lagi Pak, maaf. Nanti saya agak ini nanti kan supaya nggak terjadi apa namanya miskonsepsi antara kita. Iya, Bu. Walaupun sudah diambil kesimpulan ya Pak, masih bertanya-tanya di kepala saya ini. Iya, Bu. Di RPP tadi ya Pak ya, kebetulan kan saya sendiri pribadi kan tidak terjun langsung ke sekolah ya Pak ya. Iya, Bu. Dan RPP kami pun berbeda dengan RPP yang ada di sekolah. Bukannya dalam RPP tadi itu tadi yang masih saya pertanyakan ya Pak. Waktu apa namanya di lapangan, bukannya ada keterkaitan antara kognitifnya sama pengetahuan sekali jalan Pak? Maksudnya dalam penilaiannya, Bu, ya? Dalam penilaiannya, dalam pengajarannya juga. Iya. Jadi kan nanti di RPP itu, Bu, ada yang pertama ada sikapnya, Bu, ya, sikap afektif. Itu maksud Ibu ya. Kemudian ada kognitif atau pengetahuan dan ada keterampilannya ya, Bu. Iya. Untuk si sikap siswa nanti di situ kan ada juga saya tampilkan, Bu, ada disiplin, kemudian ada gotong royong, kemudian ada kerjasama dan lain sebagainya. Itu nanti saya lihat selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi atau jurnal. Selama pembelajaran saya lihat nanti sikap siswa bagaimana, termasuk ada juga nanti menyanyikan lagu nasional termasuk nasionalisme. Kemudian untuk kognitif atau pengetahuannya itu saya ambil nanti dari ini, Bu, dari soal kuis atau instrumen yang saya berikan. Disitulah saya lihat nanti pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya nanti saya lihat dari ketika siswa itu berdiskusi, bekerja sama mengerjakan LKPD sekaligus nanti dipresentasikan. Di situ keterampilannya, Ibu. Berarti kembali lagi ke RPP. Berarti pada saat nanti PPL ya kan Pak? Iya, di bagian kompetensi itu kan harus ditampilkan apanya indikator pengetahuannya walaupun sebenarnya Bapak memisahkan itu ya kan? iya, Bu. Jadi kan biar semua yang Bapak paparkan berarti kan udah satu RPP itu semua kan, tapi ini Bapak pisah. Sekarang kan waktu nanti penerapan ke lapangan itu kan sejalan ya kan Pak? Iya, Ibu. Maksud saya kalau nanti misalnya sama saya nih ya Pak untuk PPL ya, Iya. kalau misalnya sama saya Bapak tampilkan aja kembali itunya apa namanya KD untuk pengetahuannya karena kan dengan Bapak memaparkan secara lisan saja Bapak sudah paham sebenarnya itu semua kan, tapi di RPP yang Bapak buat itu tidak ada di situ. Karena kan kita mau PPL-nya itu nanti kan dalam satu hari itu kan semua terpenuhi ya kan Pak? Iya. Gitu maksud saya tadi. Makanya kalau pisah-pisah kan ini pisah-pisah karena mungkin dalam konteksnya itu kan belajar seperti Bapak apa namanya ngajar seperti biasa kan? Ini kan kalau penerapan ke PPL itu kan semuanya sudah harus ada di situ pengetahuannya, keterampilannya, semua kan harus masuk kan. Tapi dalam satu RPP itu semua ada di dalam gitu, jangan dipisah gitu maksud saya Pak. Iya, Ibu. Nanti akan Karena saya kan iniin, Bu. karena apa yang Bapak sampaikan itu sejalan semuanya. Jadi maunya di RPP-nya itu semua dimasukkan ada di situ bagian kognitifnya ada keterampilannya jadi sejalan. Oke, terima kasih Bapak. Iya, Ibu. Terus semangat sampai nanti
ujian terakhir ya Bapak ya. Amin Bu. Oke, Bapak dipersilakan untuk Recording keluar. stopped. Iya, terima kasih Bu atas saran-saran dan masukan-masukan yang Ibu berikan, dan saya juga berharap nanti di PPL bisa dengan Ibu nanti berjumpa kembali. Terima kasih Iya, Bapak. terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin lead Bu. Oke Bapak, Iya. silakan.